Salam dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Legal Hendriawan. Saat ini melayani Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Malang. Dengan segala kesukacitaan, pada saat ini saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawiwetan dimanapun berada. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Salam Patunggilan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih senantiasa dalam lindungan kasih setia Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-7 dan bulan kesaksian dan pelayanan. Dan hari ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Untuk itu kami persilakan jemaat untuk berdiri. Yesus yang telah naik ke surga memerintahkan para murid-muridnya untuk tinggal diam di Yerusalem. Di sana para murid bertekun dalam doa dan bersekutu menanti turunnya Roh Kudus. Saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan terus bertekun dalam doa dan setia bersekutu menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang keempat. Jemaat kasih Tuhan, hari ini Minggu 24 Mei 2020. Kita masuk Minggu Paskah yang ke-7. Marilah dengan hati yang menyembah dan teduh, kita menghadap Tuhan dalam ibadah di bawah satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Pencipta semesta, yang kasih setianya kekal. Salam bagimu, saudara-saudariku, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tema ibadah kita minggu ini, kita masih ada di bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawiwetan tahun 2020. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Saya mendasarkan tema ini pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 bagian A yang dituliskan kepada kita. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Bersama-sama kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 256 bait 1 dan 3. Yesus
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup kita ini sering tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh Allah. Hidup kita sering menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita bersama-sama mengakui akan kehidupan kita yang sering tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapannya di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kenaikan-Mu ke sorga membuat kami tahu bahwa Engkau telah menyelesaikan seluruh karya-Mu. Engkau telah merampungkan apa yang menjadi kehendak Bapa-Mu, dan bagi kami manusia, beroleh pengharapan hidup kekal. Engkau telah menunjukkan ketaatan pada Bapa-Mu dan cinta-Mu kepada dunia. Mohon pengampunan-Mu ya Yesus, kalau kami belum bisa mengikuti jejak-Mu untuk taat kepada Bapa dan mengasihi sesama. Ampuni kami yang lemah dan rapuh ini, yang justru sering hidup dalam pemberontakan pada Bapa dan kebencian pada sesama. Mohon belas pengasihan-Mu ya Allah, mohon rahmat-Mu dan anugerah-Mu ya Yesus, Juru Selamat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan untuk bangkit berdiri. Siapapun yang telah mengungkapkan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunannya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 dan 9. Dituliskan kepada kita, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dan seiring dengan berita pengampunan yang boleh kita terima, kembali kita agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 177, bait yang ketiga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menghadap ke kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan di dalam kami akan membaca dan menggumuli firman-Mu saat ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan menjadi cahaya terang yang membimbing kehidupan kami, hari lepas hari. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, dan berfirmanlah
kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yang demikian firman-Nya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Demikian kesaksian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kesatuan dan kesehatian itu menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan para murid Yesus. Dan itu juga berarti penting untuk kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Dan itulah yang dipahami, itulah yang dihayati oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga dia sendiri mengungkapkan doa kepada Bapanya tentang kebutuhan yang penting itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 17, ayat yang ke-11, dituliskan kepada kita, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui doa ini, Tuhan Yesus ingin mengungkapkan perhatian dan kepeduliannya kepada kesatuan murid-muridnya. Melalui doa ini pula, Tuhan Yesus ingin Bapanya menganugerahkan kesatuan itu kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa? Mengapa Tuhan Yesus memandang penting kesatuan hidup murid-muridnya, dan mengapa ia harus menyampaikan dan meminta kesatuan dan kesehatian itu kepada Bapanya melalui doanya? Saudara-saudara, sedari awal pelayanan Tuhan Yesus kita mengetahui bahwa Dia adalah seorang pribadi yang begitu memperhatikan kehidupan murid-muridnya. Dia adalah seorang pribadi yang begitu peduli atas kehidupan murid-muridnya. Selama 3 tahun ia telah mengajar murid-muridnya, selama 3 tahun ia telah mendampingi murid-muridnya, selama 3 tahun ia telah pergi kemana saja Yesus pergi untuk melayani banyak orang. Bahkan setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya pun, Tuhan Yesus masih tetap memperhatikan kehidupan murid-muridnya. Berulang kali ia menampakkan diri kepada mereka. Berulang kali. Baik mereka sebagai sebuah komunitas, ataupun kepada mereka sebagai pribadi-pribadi. Injil mencatat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Sebagai sebuah komunitas, Tuhan Yesus pernah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di sebuah ruangan yang tertutup. Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang makan. Ia menampakkan dirinya kepada 2 orang yang sedang ada dalam perjalanan menuju Emmaus. Itu merupakan wujud perhatian Yesus kepada murid-muridnya sebagai sebuah komunitas. Namun kita juga tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus juga menjumpai pribadi-pribadi. Ia menjumpai Maria. Ia menjumpai Petrus yang pernah menyangkal dirinya, bahkan ia juga berdialog dengan Petrus, berbicara dengan Petrus dan meneguhkan ulang apa yang menjadi panggilannya. Nah, setelah peristiwa Yesus menjumpai murid-muridnya ini selesai, ia meninggalkan mereka. Ia naik ke sorga. Ia meninggalkan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ia meninggalkan orang-orang yang dilayaninya. Pada titik inilah, saudara-saudara, kita boleh mengatakan, inilah fase baru kehidupan murid-murid Yesus. Era baru kehidupan murid-murid Yesus dimulai, yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sesungguhnya merekalah yang menggantikan peran Yesus di dunia ini. Peran apa? Peran hidup sebagai pribadi yang memberkati. Peran hidup yang melayani. Peran hidup yang bermakna bagi yang lain. Tentu saudara-saudara, bagi para murid, hal ini tidak mudah. Mereka yang semula adalah murid, hanya para murid. Murid yang biasanya hanya mendengar dari apa yang disampaikan sang guru. Murid yang hanya melihat apa yang dilakukan oleh sang guru. Murid yang hanya mengetahui apa yang dikerjakan oleh sang guru. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, sekarang mereka lah yang harus menjadi kesaksian tentang Kristus. Mereka lah yang harus memberi kesaksian tentang Kristus. Sekarang mereka lah yang mesti berkata-kata. Sekarang mereka lah yang mesti mengajar. Sekarang mereka lah yang mesti berbicara dan mewartakan Injil.
Alkitab memberikan kesaksian kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memberikan kepercayaan pada murid-muridnya untuk melakukan tugas yang baik. Tugas mewartakan kabar kesukacitaan, tugas mewartakan berita pertobatan, tugas mewartakan tentang kasih Allah yang menjangkau dunia dalam karya Tuhan Yesus. Tugas untuk menyampaikan kepada dunia bahwa keselamatan itu ada melalui apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari mana warta kasih harus dimulai, saudara-saudara? Injil juga menyaksikan kepada kita dengan jelas supaya mereka mewartakan itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nah, terkait dengan tugas inilah, saudara-saudara, sebenarnya apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya itu bukan hal yang gampang. Bukan perkara kecil, tapi perkara besar. Oleh karena itu, harusnya mereka menjadi para murid yang dalam komunitasnya itu menjalani hidup dalam kesatuan dan kesehatian. Sekali lagi, saudara-saudara, karena tugas itu berat, tugas itu adalah tugas yang besar. Oleh karena itu, harusnya mereka menjalani kehidupan ini dalam komunitasnya, dalam menjalin hidup dalam kesatuan dan kesehatian. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka tidak akan mungkin dapat melakukan pekerjaan yang besar, yang jangkauannya itu meliputi ujung bumi, atau menyangkut seluruh dunia ini, kalau mereka tidak ada dalam kesatuan, kalau mereka tidak ada dalam kesehatian. Dalam hidup keseharian yang kita jalani, kita memahami dengan jelas betapa sukarnya melakukan sebuah pekerjaan kalau tidak ada kesehatian. Lebih-lebih dalam kehidupan gereja, saudara-saudara. Dalam kehidupan pelayanan kita. Betapa tidak mudahnya bagi kita untuk melakukan tugas pelayanan atau menyelesaikan, merampungkan tugas pelayanan kita jika di dalam kehidupan gereja tidak ada kesatuan, tidak ada kesehatian. Dan itu juga sebenarnya yang terjadi atas kehidupan para murid. Di mana tugas berat menanti mereka mewartakan Injil sampai ke ujung bumi, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dan mereka tetap ada dalam satu kesatuan. Supaya melalui kesatuan, melalui kesehatian itu, mereka akan dimampukan untuk melakukan tugas yang berat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, meminta kepada Bapanya supaya Bapanya menganugerahkan kesatuan, menganugerahkan kesehatian kepada murid-muridnya di dalam doanya. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apa yang mesti kita punyai? Atau apa yang mesti ada dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi komunitas yang sehati seperti komunitas murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Sebuah jawab sederhana, saudara-saudara, yaitu dengan hidup dalam keakraban dengan Tuhan. Itulah syarat utama. Mari perhatikan kembali apa yang menjadi bacaan kita di dalam ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal 17. Bagian yang terakhir dituliskan pada kita begini. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apa yang menjadi ungkapan atau pokok doa Tuhan Yesus tentang sama seperti kita? Ini menunjuk pada keakraban hubungan. Menunjuk pada inilah kesatuan. Kesatuan Yesus dengan Bapanya. Dan kita boleh mengatakan, saudara-saudara, ini adalah persekutuan
Tritunggal, persekutuan Trinitarian, persekutuan Yesus dengan Bapaknya, dengan Roh Kudus, yang kita juga mengatakan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang tidak mungkin terpisahkan. Ini adalah persekutuan yang utuh, persekutuan yang kekal, kesehatian yang tak terpisahkan. Hal ini beda, saudara-saudara, dengan persekutuan kita. Atau berbeda dengan kesatuan kita. Kesatuan antar pribadi, kesatuan suami istri, kesatuan dalam persekutuan, itu adalah kesatuan dan persekutuan yang rapuh. Sangat rapuh. Mudah koyak, mudah hancur. Bagaimana supaya kesatuan yang rapuh ini bisa dikuatkan dan sungguh-sungguh bersatu? Maka mau tidak mau, saudara-saudara, kita harus membawanya masuk ke dalam persekutuan Tritunggal itu. Kita harus membawanya masuk dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya persekutuan yang rapuh yang ada dalam diri kita itu menjadi persekutuan yang sungguh-sungguh sempurna. Mari perhatikan, saudara-saudara. Dari Injil Yohanes pasal 17, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Dituliskan kepada kita demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Di dalam aku, di dalam aku, di dalam aku, di dalam kita. Ini yang diungkapkan kepada kita, menunjuk pada bagaimana sebenarnya persekutuan itu bisa akan menjadi persekutuan yang kuat, persekutuan yang sungguh-sungguh satu, satu dalam kesempurnaan jika kita, persekutuan orang percaya itu masuk dalam persekutuan Tritunggal, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Contoh kecil, saudara-saudara. Murid-murid Tuhan Yesus, dalam sejarah pelayanannya ketika ia ada bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sering sekali bertengkar. Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar. Mereka bertengkar tentang siapa yang paling menonjol atau siapa yang paling tinggi di antara mereka. Mereka bertengkar ingin mendapatkan kedudukan kalau Yesus menjadi raja. Dan kita mengatakan, saudara-saudara, pertengkaran yang ada, yang kita lihat dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya merupakan perwujudan dari kerapuhan kesatuan mereka. Tetapi saudara-saudara, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kemudian mereka sungguh-sungguh ada dalam satu kesatuan di dalam doa, di dalam permohonan kepada Allah, sebagaimana yang menjadi tema ibadat kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14a, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Setelah mereka bersama-sama dalam doa dan bertekun untuk ada di hadirat Tuhan, saudara-saudara, kita tidak mendengar lagi mereka bertengkar, kan? Mereka tidak lagi bertengkar. Dan sebenarnya ini mengatakan kepada kita, saudara-saudara, mereka ada dalam kesatuan yang utuh. Mereka ada dalam kesehatian. Mereka tidak lagi mengedepankan ego mereka, tapi mereka disatukan dalam kesehatian. Di dalam apa? Di dalam persekutuan itu, dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dan dengan itulah kemudian mereka akhirnya mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia ini. Mereka boleh menanggung beban yang berat untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit dari kematian itu kepada seluruh penjuru dunia, dan kita boleh mengetahuinya dan merasakan sampai Injil, sampai kabar sukacita itu boleh kita terima. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita membawa masuk persekutuan kita yang rapuh. Persekutuan keluarga kita, persekutuan kita sebagai kerabat, ke dalam persekutuan yang kekal, yaitu persekutuan Tritunggal, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya di dalam dan melaluinya, saudara-saudara, kita boleh mengalami kesatuan yang sempurna. Mari perhatikan kembali ayat yang ke-23, di sana diungkapkan, supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, dalam kesatuan inilah, saudara-saudara, dalam kesehatian yang sempurna inilah, kita akan dimungkinkan untuk melakukan tugas kita menjadi saksi Kristus di atas muka bumi ini. Sekalipun sekali lagi tidak mudah. Sebagaimana Yesus yang disaksikan oleh para murid, mereka menyampaikan itu kepada dunia, tidak mudah. Kita pun juga melakukan hal yang sama. Kita akan berhadapan dengan persoalan, pergumulan ketika kita mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia ini. Tetapi dalam kesehatian, dalam kesatuan yang sempurna, kita meyakini semuanya akan boleh kita lalui. Mari ingat, hanya dalam kesehatian, hanya dalam kesatuan yang sempurna itulah yang memungkinkan kita berkarya untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar, menjadi saksinya di atas muka bumi ini. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu warga jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan. Kita akan angkat syafaat kita kepadanya di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami membangun ibadah kami pada saat ini. Engkau telah memperkenankan kami
untuk menikmati persekutuan kami. Biarlah ini akan semakin mendewasakan pengenalan kami akan Engkau, ya Yesus, Juru Selamat kami. Bersyukur untuk ungkapan kata hati-Mu yang Kau sampaikan bagi kami melalui pelayanan ibadah dan pelayanan firman-Mu. Biarlah itu akan terus mendorong kami untuk semakin kuat masuk dalam persekutuan yang kekal, yaitu persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya persekutuan kami yang rapuh itu dikuatkan, disatukan. Bapa, Kau teguhkan diri kami untuk terus belajar menjadi pelaku atas firman-Mu, bukan sekedar menjadi pendengar dan pewarta atas firman-Mu itu. Secara khusus pada saat ini kami berdoa, Tuhan, jamalah keluarga kami masing-masing. Rawatlah ya Allah kesatuan keluarga kami dengan cinta kekal-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu tetap boleh bersaksi kepada dunia melalui keluarga kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang sedang ada dalam sakit dan sedang ada dalam berbagai-bagai pergumulan pribadi dan keluarga dan komunitas, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau ya Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan yang akan merangkul, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan itu, sehingga mereka pun tetap boleh merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami berdoa untuk perjuangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang sedang mengupayakan kesembuhan dan pemulihan karena pandemi virus corona yang mematikan. Kiranya Engkau menolong sepanjang perjuangan ini. Engkau pulihkan mereka yang terpapar virus ini. Hiburkanlah mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Lindungilah saudara-saudara kami yang sakit, sehat. Lindungilah saudara-saudara kami yang sehat. Bentengi para petugas medis dan pejuang kemanusiaan yang lain yang terus berjuang untuk mengupayakan pemulihan terjadi. Mampukan kami untuk berani menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup yang selama ini tak pernah kami duga. Kuatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, persatukan kami pula dalam doa dan karya nyata, berdasarkan iman kami kepada Engkau ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pemimpin negeri ini, dari pusat dan daerah, kami serahkan kepada Engkau supaya mereka beroleh kebijaksanaan dan hikmat untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang konstruktif keluar dari pandemi ini. Semua gerejamu yang menjalankan kegiatan secara online, berilah anugerah dan hikmat sehingga tetap boleh berkarya demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Gereja Kristen Jawetan di tingkat jemaat, majelis daerah, dan majelis agung, Engkau ya Allah yang akan terus memperlengkapi dengan sumber daya yang diperlukan, sehingga di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang besar yang dihadapi oleh kami sebagai gereja Tuhan, kami tak boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa apa yang kami ungkapkan kepada Engkau ini sangat terbatas. Engkau yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima. Seperti firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 235 ayat yang pertama dan yang ketujuh. Jemaat, kami persilahkan bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan nikmat dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bimbing dan sertai kami, agar kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal, terlebih untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berkati dengan roh hikmat dan rasa takut akan Tuhan, supaya persembahan ini pun bisa mencukupi kebutuhan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus. Diutus untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita menjalankan tugas kesaksian itu dengan segala kesukacitaan dan kegembiraan dan ungkapan syukur. Biarkanlah Tuhan yang akan menopang hidup kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 260. Bait yang pertama. Thank you.
bersama-sama kita menerima berkat Tuhan, Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber penghiburan, senantiasa menyertai dan berkati saudara-saudara jemaatnya menjadi saksi Kristus, kini dan selamanya. Amin.